Halo para viewers, gimana kabarnya? Waras, sehat atau selamat nih? Oke, masih ingat dengan legenda takdir benang merah yang sangat terkenal di Asia Timur, yang mengatakan bahwa dimanapun kau berada, kau sudah terikat dengan jodohmu. Romantis sekali ya. Begitulah kira-kira yang akan kita lihat di film Kimi no Na wa. Kisah dua remaja bernama Mitsuha dan Taki. Kimi no Na wa menceritakan tentang dua remaja yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Taki Tachibana yang saling bertukar tubuh satu sama lain. Ya udah, tak usah berlama-lama, langsung saja. Karena saya sudah ditunggu, Pak Haji katanya mau nantang main ludo maksudnya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Salam dari Tante Anggi. Ore, kimi o doko ka de? Watashi mo. Kimi no namae wa Tojin! Film ini diawali dengan seorang yang bernama Mitsuha Miyamizu, seorang siswa sekolah menengah atas yang tinggal di desa fiktif bernama Itomori di daerah pegunungan Hida. Ia mulai bosan dengan kehidupannya di pedesaan tempat dia lahir dan berharap dapat terlahir menjadi pemuda tampan yang hidup di Tokyo pada kehidupan selanjutnya. Kemudian, scene beralih kepada seorang yang bernama Taki Tachibana, seorang siswa sekolah menengah atas yang tinggal di Tokyo, yang terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dirinya adalah Mitsuha, yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Taki. Dan sebaliknya, Taki yang terbangun kaget melihat dirinya bukan dirinya, melainkan Mitsuha karena dadanya menonjol dan kenyal. Onee-chan, nani shitoru no? Onee-chan? Nani neboketeru no? Gohan! Hayo kinai! Taki dan Mitsuha menyadari bahwa mereka berdua saling memasuki tubuh satu sama lain. Mereka mulai berkomunikasi satu sama lain dengan saling meninggalkan catatan di kertas maupun melalui memo di ponsel mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin terbiasa dengan pertukaran tubuh ini, serta mulai mencampuri kehidupan satu sama lain. Mitsuha membantu Taki untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita rekan kerjanya yang bernama Miki Okudera, sehingga akhirnya Taki dapat berkencan dengan Miki. Nanda kore? Sementara itu, Taki membantu Mitsuha agar lebih dikenal di sekolahnya. Pada suatu saat, nenek dari Mitsuha bertanya kepada Taki yang berada di dalam tubuh Mitsuha dan bercerita bahwa keturunan Miyamizu terkadang mengalami mimpi tentang kehidupan orang lain. Keesokannya, Taki tiba-tiba kembali terbangun di tubuhnya sendiri. Saat bertemu dengan Miki, kencannya berakhir gagal. Miki meninggalkan Taki. Miki mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa ada orang lain yang dipikirkan oleh Taki. Semenjak itu, Taki dan Mitsuha tidak pernah bertukar tubuh lagi. Taki kemudian mencoba menghubungi Mitsuha, namun tidak berhasil.
dia akhirnya memutuskan untuk menemui Mitsuha secara langsung dengan mengunjungi tempat kelahirannya dan tanpa mengetahui apa nama desa Mitsuha dan di mana lokasinya. Taki melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Hida dengan hanya mengandalkan sketsa pemandangan desa yang dia lukis berdasarkan ingatannya. Akhirnya di sebuah restoran yang dia kunjungi bersama Miki dan teman sekolahnya, seorang pelayan mengenali sketsa Taki sebagai desa Itomori dan mengatakan bahwa desa tersebut dahulunya sangat indah. Namun kini desa tersebut dan wilayah di sekitarnya telah hancur serta menjadi kawah raksasa karena dihantam pecahan komet Tiamat yang jatuh 3 tahun lalu. Saat membaca catatan kejadian, Taki menyadari bahwa kejadian ini telah menewaskan sepertiga penduduk. Taki juga menemukan nama Mitsuha dan kedua temannya, Katsuhiko, Tes Higawara, dan Sayaka Natori, yang tertera dalam daftar korban. Berusaha agar dapat terhubung kembali dengan Mitsuha, Taki kemudian memberanikan dirinya untuk pergi seorang diri ke kuil keluarga Mitsuha yang terletak di sebuah gunung dekat Itomori. Menyadari bahwa lini masa dirinya dan Mitsuha sebenarnya terpaut beberapa tahun selama ini, Taki meminum Kuchi Kamikaze, astagfirullah salah, typo, maaf guys. Sejenis arak beras yang dibuat dengan cara mengunyah nasi di dalam mulut. Apakah pemirsa bisa membayangkan rasanya seperti apa? Ataukah manis atau asam? Yang pernah dibuat oleh Mitsuha saat menjalani tradisi gadis kuil dan ditinggalkan di dalam kuil tersebut sebagai persembahan. Dia berharap dapat terhubung kembali dengan Mitsuha sebelum komet menghantam. Taki berhasil terbangun di tubuh Mitsuha pada pagi hari sebelum festival dan menyadari bahwa dia masih punya waktu untuk menyelamatkan desa tersebut. Dia meyakinkan teman-teman Mitsuha perihal komet tersebut dan meminta bantuan mereka untuk mengevakuasi desa sambil menjalankan rencananya. Taki menyadari bahwa Mitsuha juga berusaha mencarinya dengan menaiki kereta api ke Tokyo. Dan mungkin kini Mitsuha sedang berada di tubuhnya di dalam kuil. Taki kemudian mengunjungi kembali gunung tempat kuil tersebut berada untuk menemui Mitsuha. Sebelumnya Mitsuha tidak dapat menemukan Taki di Tokyo dan kembali ke desanya dengan perasaan sedih. Dalam perjalanan Mitsuha kemudian bertemu dan mengenali Taki. Namun karena lini masa dirinya sebenarnya berada di masa lampau, Taki tidak dapat mengenalinya. Kini Mitsuha terbangun kembali dalam tubuh Taki yang berada di dalam kuil keluarganya, lalu naik ke puncak gunung. Taki pun sudah tiba di puncak gunung. Meskipun mereka dapat merasakan keberadaan satu sama lain, mereka tidak dapat saling melihat satu sama lain karena berada di masa yang berbeda. Saat matahari mulai terbenam, baik Taki dan Mitsuha menyadari bahwa ini adalah waktunya kataware, apa anjir ini? Sehingga mereka kembali ke tubuh masing-masing dan dapat saling melihat satu sama lain.
Taki-kun. 大変だったよ。お前すげえと。Taki mengingatkan Mitsuha untuk meyakinkan ayahnya yang merupakan wali kota Itomori untuk mengevakuasi seluruh desa. Mereka juga memutuskan untuk saling menuliskan nama mereka di tangan mereka agar mereka tidak melupakannya ketika kembali ke lini masa asli mereka masing-masing setelah matahari terbenam. Sebelum Mitsuha sempat menuliskan namanya, matahari sudah terbenam dan mereka kembali terpisah. Seiring dengan berjalannya waktu, ingatan mereka perlahan mulai menghilang dan pada akhirnya mereka tidak dapat lagi mengingat satu sama lain serta peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami. Dalam upaya terakhirnya, Mitsuha membuka telapak tangannya dan menyadari yang Taki tuliskan bukanlah namanya, tapi tulisan "Aku cinta kamu". Dengan penuh keyakinan dan semangat baru, Mitsuha kembali menemui ayahnya. Anjing motor. Goblok. Sabaros keros. Dale. Kecup. Oke, lanjut. Dengan penuh keyakinan dan semangat baru, Mitsuha kembali menemui ayahnya sebelum pecahan komet jatuh dan menghantam Itomori. Dan 8 tahun telah berlalu. Terungkap bahwa Mitsuha berhasil membujuk ayahnya untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk di distrik sekitarnya, sehingga penduduk desa Itomori berhasil diselamatkan tepat waktu. Sementara itu, Taki yang telah lulus dari universitas dan sedang mencari pekerjaan, memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Dia menemukan bahwa dirinya tertarik dengan hal yang berkaitan dengan Itomori, seperti majalah dan penduduk yang dirasanya familiar, yang sebenarnya pernah dia temui saat berada di tubuh Mitsuha. Gara-gara motor. Saat bepergian dengan kereta api yang terpisah, Taki dan Mitsuha saling bertekun melihat satu sama lain. Mereka kemudian turun di pemberhentian selanjutnya untuk saling mencari satu sama lain. Akhirnya mereka saling bertemu di sebuah tangga. Dan karena mereka merasa sepertinya saling mengenal, mereka saling menanyakan namanya. Udin dan tamat. Ending yang sangat mengudinkan. Udah dulu bentar lah, sambil kita ending. Sedap. Oke, jujur saya dulu waktu pertama nonton film ini, saya itu terharu banget sampai mau ngerompes. Bukan karena filmnya, tapi teman saya yang udut lintingan. Di mata itu rasanya sepet lintingannya. Mbakone odolan mungkin. Aduh. Sangel. Oke, saya di sini beserta jajaran Bandar Ceki Perapatan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan tentunya tetap Tante Anggi.